Oke, lanjut terakhir yang hukum satu Kepler. Tadi kita udah punya yang ini ya, B kuadrat, ngapain gue hapus? Sorry. Nah, kita udah punya B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Kita bakal tinjau dua buah elips sekarang. Ceritanya, elips yang pertama, dia punya eksentrisitas sebesar 0,3, dan elips yang kedua punya eksentrisitas sebesar 0,98. Dan kedua elips ini punya nilai setengah sumbu panjang yang sama. A1 sama dengan A2, ceritanya misal 10 satuan astronomi aja. Ini cuma contoh doang kan ya. Nah, berarti kan berdasarkan rumus yang udah kita dapat, kita bisa ngitung nilai B1 itu sama dengan, gue nyetek dulu, 0,35, bukan 0,95. B1 kan sama dengan akar dari 10 kuadrat 1 min E1-nya 0,3. 0,3 kuadrat. Ini kalau kalian hitung dengan menggunakan kekuatan kalkulator, bakalan dapat 9,5, karena di sini SA satuannya ya ini juga SA. Itu B1. B2-nya juga sama. Cara ngitungnya sama maksudnya. 10 kuadrat 1 min 0,98 kuadrat. Ini dapatnya berapa ya? 0, ya, ini dapatnya 1,999. Ya hampir 2 lah. Ini aproksimasi 2. Kita udah dapat nilai B1 sama B2-nya. Nah, ini berarti kita bisa bikin skema gambar ilustrasi. Kita punya elips dengan A yang sama. Setengah sumbu panjangnya sama. Elips yang pertama, yang eksentrisitasnya relatif kecil, cuma 0,3. Ini dia punya setengah sumbu pendek yang nilainya mirip sama setengah sumbu panjangnya. Jadi kalau kita gambarin ya dia hampir lingkaran lah. Misalnya kayak gitu. Klik ya. Misalnya gitu. Ini sumbu panjangnya, dan itu sumbu pendek. Nggak berbeda jauh nilai sumbu panjang sama sumbu pendeknya. Nah, buat elips yang kedua, yang kita punya E2-nya 0,98, relatif besar, dengan A yang sama yang nilainya 10, B-nya itu nilainya 2. Jadi B-nya kecil, jauh lebih kecil daripada nilai A-nya. Jadi kita bakalan punya elips yang pipih banget. Kayak gitu. Kira-kira, aduh sorry jelek. Elips yang kedua kita bakalan bentuknya kayak gitu. Dengan A yang sama, ya anggaplah ini A-nya sama ya. A-nya sama, B yang kedua ini jauh lebih kecil, cuma segitu. Elipsnya pipih. Efeknya kayak gitu. Bagaimana rumus ini ngikat besaran A, B, sama E, itu efeknya kayak gitu. Dengan A yang sama, kalau E-nya beda, ya B-nya juga beda. Nah, selanjutnya kita bakalan ngomongin konsekuensi dari hukum satu Kepler ini. Semula kan sebelum hukum satu Kepler ini dikemukakan, manusia taunya orbit planet itu lingkaran bentuknya. Terus ternyata bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, ada konsekuensi yang kita alami. Misal ini orbit planet nih, dia elips. Terus kan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Misal matahari ada di situ, titik fokus yang lainnya ini kosong. Nggak ada apa-apa. Karena orbit planet ini elips, maka jarak antara matahari sama planet itu nggak konstan. Kalau planetnya lagi di situ, ya jarak mereka segitu. Kalau planetnya lagi di sana, jaraknya segitu. Kalau mereka lagi di situ, jaraknya segitu. Jaraknya nggak konstan.
Dan jadinya ada jarak terjauh antara matahari sama planet, juga ada jarak terdekat antara matahari sama planet ini. Jarak terdekatnya dicapai di titik itu. Kita sebut ini sebagai titik perihelion. Dan jarak terjauhnya dicapai di titik itu. Jarak terjauhnya itu. Kita sebut titik ini sebagai titik aphelion. Jadi ini kita notasikan sebagai RA, yang itu kita notasikan sebagai RP. Perihelion sama aphelion ini istilah buat benda langit yang orbit matahari ya. Kalau buat benda langit yang orbit benda lain, selain matahari istilahnya ada beda-beda. Kalau misalnya bulan ngorbit bumi, peri sama aponya namanya bukan perihelion sama aphelion, tapi perigi sama apogee ya, nanti itu kita bahas juga di lain waktu. Tapi kita sekarang fokus dulu ke RA sama RP ini. Ini kan C ya. Itu C. Dan itu A. Yang ini juga sebetulnya C nih. Ini C. Tapi ya nggak perlu kita gambarin di situ, terlalu crowded nanti gambarnya. Ini dari gambar, kita lihat bahwa RA yang ini RA ini adalah penjumlahan antara A plus C. Ya kan? Dari gambar, RA adalah A ditambah C. Jadi kita bisa tulis rumus RA sama dengan A plus C. Padahal C itu adalah A kali E. Jadi kita bisa substitusi A plus A kali E. Nah, boleh juga kalian tulis ini RA sama dengan A1 min E. Terus yang RP. RP itu yang ini. Dan RP ini adalah, dari gambar ini ya, kita bisa lihat bahwa RP-nya itu adalah A, panjang A yang ini, dikurangi panjang C yang itu. Jadi kita punya RP sama dengan A min C atau A min AE, boleh juga ditulis A1 min E. Terserah kalian mau pakai yang mana, sesuai dengan kenyamanan sama menyesuaikan sama soalnya. Yang diketahui di soalnya apa, yang ditanyain apa. Mereka semua sama aja. Yang ini mereka semua sama, yang itu mereka semua sama. Dan satuan RA sama RP ini ngikutin satuan A-nya. Yang kalian masukin nilainya berapa. Biasanya sih kita pakai satuan astronomi, pakai SA. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa RP tambah RA itu sama dengan sumbu panjangnya. Kita dapat RA plus RP itu sama dengan 2A. Kalau tadi kan di tinjauan yang pertama, itu sembarang titiknya. R1 tambah R2-nya itu untuk suatu titik. Suatu titik di sini, R1-nya segitu, R2-nya segitu. Kalau ini kan kita nggak ninjau satu titik tertentu. Kita cuma ngelihat dari gambar, RP tambah RA itu selalu 2A. Oke. Terus, dari gambar yang sama juga, nih, C itu kan yang ini ya. Dan yang ini pun C. Jadi jarak dari satu titik fokus ke titik fokus yang lain, jarak ini sama dengan 2C. Oke? Dan kita tahu ini adalah RA. Karena elips itu simetri, berarti panjang yang ini, si RP ini, panjangnya sama kayak yang itu. Artinya, RA ini, RA, panjang ini, bisa juga kita tulis sebagai 2C yang itu, ditambah RP yang itu. 2C tambah RP. Nah, yang ini lebih sering ditulis RA min RP itu sama dengan 2C.
Dari sini kita bisa dapat persamaan lain untuk menghitung eksentrisitas. Kan definisi eksentrisitas kita punya E itu sama dengan C per A ya. Dan ini boleh kita tulis juga, kali atas bawah kali 2 maksudnya. Jadi 2C dibagi 2A. 2C-nya yang ini, 2A-nya yang itu. Jadi kita punya eksentrisitas boleh juga dihitung sebagai RA min RP per RA plus RP. Kayak gitu. Oke, hukum 1 Kepler udah selesai semuanya. Jadi selanjutnya hukum 2 Kepler bakal kita bahas di video yang lain. Sip, thank you.